Ya. Kak Eli jadi seorang muslimah tuh berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun menjadi seorang. Dan sekarang masih muslimah ya? Sekarang ini masih muslimah nggak? Ya KTP-nya aja KTP-nya sih. Tapi aja. kalau keyakinan ya saya yakin sama Tuhan Yesus ya. Oke. Kalau background saya masih keseharian masih terbiasa pakai jilbab. Tapi kan tudung itu kan tutup, jilbab itu kan bukan berarti muslim kan itu. Oke, coba bisa nggak bacakan dulu kepada para pemirsa bagaimana niat sholat, entah sholat subuh, sholat apa aja terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni Sah. ya'lamu ma baina aydihim. Sudah tidak bisa terbantah ini. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah peta. Dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Oke. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu. Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami. Dan di situ disaksikan aparat setempat juga memang nggak ada gitu. Katanya ada salib bersinar. Saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan. Dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali, oke lah, dan bau harum sekali. Pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum. Dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Tapi saya tetap melakukan sholat. Tapi yang ada hanya Tuhan Yesus, dan ada kerinduan terus setiap malam. Ada kerinduan untuk dia datang, dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada sudah di hati dan tidak perlu datang, karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu. Iya. Karena yaitu kesalahannya, saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Waalaikum pelit amat. Ngomongnya waalaikumsalam gitu loh. Membalas yang baik dengan Wahid. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Anda ini saya sudah mengucapkan assalamualaikum. Kamu bilang waalaikum. Sungguh kamu mengikuti ajaran nabi-nabian. Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Iya, yang ajar nabi-nabian itu siapa, Dis? Aku cuma tanya satu hal aja, Dis. Kalau di Bible ini, Itu ngomong-ngomong berisik sekali sih, apa sih belakangmu itu? lagi ngopi. Kau itu musyrik, main ke tempat seperti itu tidak boleh. Ada musik-musik haram itu. Jangan main-mainan ke tempat seperti itu. Sesungguhnya di mana akhir zaman nanti akan ada bunyi-bunyian dan mereka suka. Kamu itu orangnya itu. udah. Ya silakan. Apa yang mau kau bahas, Wahid? Sebenarnya tema kita hari ini Wahid. Gini, kemarin kan saya main ke tempatnya guru kalian si Juma. Penontonnya langsung melonjak, hampir 50.000 orang yang nonton. Nah, pada waktu itu dia itu sedang membahas mengenai bagaimana iblis itu berjasa. Nonton atau tidak? Kalau nggak nonton ya mungkin kamu bahas yang lain saja dengan saya. Karena persepsi iblis mungkin saya beda dengan teman-teman yang lain. Oh, berarti kamu tidak setuju dengan
narasi-narasinya Juma? Ya bukan antara setuju tidak setuju, cuman saya punya persepsi yang berbeda tentang iblis. Iya, bukan maksudnya bukan ngomongin persepsi kamu. Berarti kamu tidak setuju dengan argumen-argumennya si Juma bahwasanya iblis berjasa begitu? Yang berjasa karena semua makhluk Tuhan itu ya punya nilai tersendiri di mata Tuhan, Dis. Kamu turun dulu lah, berisik sekali suaramu. Suaramu berisik banget, di bawah dulu. Iya, tap layar dulu guys ya, tap layar, bagikan. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya ini punya rasa sesak di dalam hati. Sedih saya. Apa sih? Apa Bang Edis rasa sesakmu di dalam hati? Begini. Rasa sesak saya di dalam hati itu adalah kenapa ya umat Tuhan ini sekarang itu seperti seolah-olah pemahaman dan dogma itu adalah jalan keselamatan, bukan perbuatan. Ya, padahal orang itu dibenarkan oleh karena iman dan perbuatannya. Seperti itu. Beberapa kali di dalam Alkitab kita mereka memuliakan aku dengan mulutnya. Terus mereka hanya Taurat itu hanya ada di mulutnya saja, tetapi tidak ada di lengannya. Kan ada dua itu. Biarlah itu ada di dahimu dan menjadi lambang pada dahimu dan pada tanganmu. Artinya apa? Itu harus bukan cuma hanya di sini saja, tetapi harus dilakukan begitu. Nah, saya itu di hati saya itu sekarang, kenapa sekarang kok mulai banyak ini pengaruh-pengaruh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini ya. Karena salah jawab nanti bisa-bisa masuk neraka. Iya loh, iya. Bayangin. Ada yang nanya begini. Bro, ya. Tuhan Maha Kuasa ya. Iya. Maha bisa ya. Iya. Bisa nggak Tuhan membuat atau menciptakan sebuah batu yang dia sendiri nggak sanggup mengangkatnya? Pelan-pelan ya. Bisa atau tidak Tuhan menciptakan sebuah batu sampai-sampai dia tidak sanggup mengangkatnya? Lalu si A menjawab, tidak bisa. Neraka. Si B menjawab, bisa. Surga. Teman-teman, saya merasa prihatin begitu. Kenapa sekarang orang itu ribut dengan dogma, dengan sebuah pemahaman yang sesungguhnya kita sendiri tidak tahu loh. Bukankah yang urusan-urusan hal-hal yang demikian itu menjadi urusan Tuhan? Bukankah yang diurus, yang jadi urusan kita itu apa sih? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak fokus bagaimana supaya setiap orang Kristen dipenuhi dengan roh Tuhan, dipenuhi dengan roh kudus. Supaya apa? Supaya setiap orang Kristen semakin hari semakin mirip Tuhannya, yaitu Yesus. Saya itu teman-teman membaca Alkitab itu udah 13 tahun. Sebenarnya inti daripada ajaran Kristen itu seperti itu. Bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi raja kita, menjadi tuan kita. Begitu loh. Tapi mungkin terlalu banyak orang yang senangnya dogma ya.
Kalau selip-selip dogma nanti masuk surga atau bisa masuk neraka. Nanti saya kalau mengeluarkan hadis nanti digoreng lagi. Hadisnya bagaimana bang? Barang siapa yang berpaham ini masuk surga. Kalau tidak berpaham ini tidak masuk surga. Kita mengasihi Tuhan Yesus dibuktikan dengan apa sih? Dengan melakukan firman-firmannya, dengan melakukan perintahnya. Kenapa sekarang banyak orang ribut berapa jumlah kancing Tuhan Yesus? Kancing bajunya berapa? Kalau kau salah jawab masuk neraka. Bagaimana ini teman-teman? Sedih dan prihatin. Iya, prihatin. Banyak orang Kristen sekarang sukanya menghitung kancing baju Tuhan Yesus. Salah jawab masuk neraka. Iya, sekarang saya lihat seperti itu, sedih hati saya, miris. Begitu. Ada sebuah lagu ya, lagu rohani. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Apakah mengasihi Tuhan Yesus itu fokusnya adalah berapa jumlah kancing bajunya, ukuran sepatunya berapa, tinggi badannya berapa? Bukan itu, bukan itu mengasihi Tuhan Yesus, bukan itu. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya, melakukan. Begitu loh. Jadi teman-teman, marilah kita fokus kepada apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah nyuruh loh, kalian harus paham ini, kalian harus paham. Bukan itu, bukan. Hal-hal yang di sorga, hal-hal yang di sana, yang kosmik sana, kita gak pernah ke sana. Bukan urusan kita itu teman-teman. Kalau kita ngurusin yang begitu, yang ada kita debat, yang ada kita ribut, yang ada kita pecah. Begitu loh. Ya, teman-teman sekalian. Jadi tugas utama seorang Kristen itu adalah apa? Menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Supaya apa? Supaya kita itu meneladani Dia semakin setiap hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi barang siapa yang ngelihat orang Kristen, terpancar Yesus dari dalam dirinya. Itu sebenarnya. Begitu. Jangan kita tiap hari semakin serupa dan segambar dengan iblis. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita setiap Anda diutus, saya diutus. Setiap orang Kristen itu diutus. Diutus apa? Memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Dia menjadi raja di dalam hidupmu. Supaya Dia memerintah tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap kepala. Yesuslah yang memerintah, bukan iblis. Begitu ya teman-teman ya. Gak usah meributkan hal-hal yang kosmik teman-teman. Anda dan saya tidak pernah naik ke surga. Ya, kecuali orang-orang yang ngaku nabi. Contohnya siapa? Nanti saya sebutin, nanti dibilang ini lagi ya. Berat ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Eli Pusparyani. Ya, silakan Eli Pusparyani. Selamat malam Saudara Eli Pusparyani. Halo. Halo. Ya.
Saya dengar. Itu suara apa? Angin apa itu? Aduh, bentar ya, lagi di jalan ini. Bentar. Oh, lagi di jalan. Eli Pusparyani, Anda Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Oke, Anda ingin berdiskusi apa? Silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar. Itu suaranya seperti Anda itu sedang berdiri di depan kipas angin. Karena begini, begitu. Coba dimatikan dulu kipas anginnya. Mari kita berdiskusi dengan baik, gitu loh. Perdiskusian yang baik dengan niatan yang baik itu akan menghasilkan, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu. Oke. Silakan. Sebentar, saya cari headset dulu. Oke, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam juga, silakan. Ya, saya sebagai Terima kasih Kak Astri. orang Muslim sih ya. Cuman saya akhir-akhir ini udah percaya sama Tuhan Yesus. Astaga. Baik, kita kasih dulu kesaksiannya dulu. Ya. Jangan nanti pura-pura seperti di roomnya Juma. Oh, dari lahir udah Muslim tapi ngaku-ngaku masuk Islam. Ya silakan. Enggak lah, Bang. Ya silakan. Ya kalau KTP mah kita masih Islam KTP-nya. Tapi saya sudah sepenuhnya udah percaya sama Tuhan Yesus. Oke, tapi kita kan harus ada pembuktian dulu. Karena apa? Karena untuk mencegah orang-orang netizen yang mengatakan Oten itu menyamar itu. Silakan. Enggak lah. Harus kita tes dulu, nyala kamera, kemudian coba udah berapa lama menjadi seorang muslimah, kemudian kapan? Coba cerita dulu, ayo silakan. Kalau misalnya kurang nyaman boleh pakai masker, boleh begitu, silakan. Kalau tampil wajah nggak usah lah ya. Tapi mau kesaksian aja kalau boleh, silakan. Coba gini, Kak Eli jadi seorang muslimah tuh berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun menjadi seorang muslimah. Kapan tepatnya ini Kak Eli masuk Kristen? Udah masuk Kristen atau masih on the way? Bisa dibilang masih on the way, tapi sudah 4 tahun hampir 5 tahun ya saya percaya Tuhan Yesus. Oke. Duh, sebenarnya orang-orang pada minta buka kamera ini pakai filter boleh? Kan bisa itu filter. Mukanya jadi beda. Seperti muka saya ini kan filter. Aduh Bang, nggak pandai kali aku mengoperasikan kamera. Oke lah, baiklah. Coba Kak Eli, gimana ceritanya Kak Eli ini dari muslimah? Coba, apakah dulu ketika dan sekarang masih muslimah ya? Sekarang ini masih muslimah nggak? Ya KTP-nya aja KTP-nya sih. Tapi kalau keyakinan ya saya yakin sama Tuhan Yesus ya. Okay. Kalau background saya masih keseharian masih terbiasa pakai jilbab. Tapi kan tudung itu kan tutup jilbab itu kan bukan berarti muslim kan itu. Oke. Coba bisa nggak bacakan dulu kepada para pemirsa bagaimana niat sholat, entah sholat subuh, sholat apa aja terserah, atau doa makan, atau bacaan surat Al-Quran, silakan. Oke, sholat ya. Salat subuh. Usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adza lillahi taala. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim. Sudah tidak bisa terbantah ini. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa kursi yuhus samawati wal arda wala yahuduhu hisuhuma wa huwal aliyul azim.
Sah. Itu Ini ayat udah kursi, Bang. itu udah pasti itu 100% dijamin stempel. Klek. Oke. Coba Kak Eli cerita dulu gimana ceritanya kok bisa Kak Eli ini dari seorang muslimah terus sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Coba cerita-cerita dulu lah. Oke, tapi cerita santai aja ya, Bang. Ya, santai saja. Ya, oke. Berawal waktu itu saya tinggalnya di Sumatera Barat ya. Dan saya juga pakai cadar, anak saya di pesantren semua. Ya, terus pada waktu itu ini kesaksian ya. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah peta. Dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu? Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami. Dan di situ disaksikan aparat setempat juga memang nggak ada gitu. Katanya ada salib bersinar. Itu awalnya, dan kami diusir. Oke, kami diusir, tapi saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan. Dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali. Oke lah, dan bau harum sekali pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum. Dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Jadi malam besoknya dia tepatin lagi janjinya. Antara setelah sholat tahajud saya akan mimpi lagi. Dan saya akan tanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah nenek moyangku atau iblis yang menjelma atau apa gitu. Tapi dia bilang aku adalah Tuhanmu gitu. Tuhan siapa gitu kan? Aku adalah Tuhan Yesus. Besok aku akan mengajakmu lagi jalan-jalan. Dan dia tepatin lagi 3 hari sampai 3 hari berturut-turut. Yang datang Tuhan Yesus terus. Dari situ saya tidak bisa tidur dan saya sangat takut atau senang saya nggak tahu ya. Tapi pada waktu sholat yang datang hanya dia dan saya tetap melakukan sholat kewajiban, tapi yang saya sebut di situ hanya Tuhan Yesus. Itu sih. Waktu itu saya cerita sama suami karena suami saya orang jemaah tablik, terus aduh kamu udah kafir gitu kan. Itu jadi setan, suami istri muslim ini ya, suami jamaah tablik, iya, istri cadaran ya. Iya, kami jemaah tablik semua. Akhirnya ya pada akhirnya terus saya cerita sama suami, aduh kamu harus diruqyah, harus gini, harus gitu kan. Itu iblis yang menjelma untuk merusak imanmu. Terus tapi saya tetap melakukan sholat, tapi yang ada hanya Tuhan Yesus dan ada kerinduan terus setiap malam. Ada kerinduan untuk dia datang dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada sudah di hati dan tidak perlu datang karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu. Karena yaitu kesalahannya saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Nah dari situ jadi saya suka itu selalu mengikuti Bang Edis kan. Jadi saya cari di HP untuk grup-grup alumni sekolah, di situ ada yang beragama Kristen. Setahu saya Tuhan Yesus Tuhan yang orang Kristen kan gitu. Jadi saya cari tahu, saya ceritakan mimpi itu sama teman alumni sekolah. Tapi mereka bilang, aduh mimpimu bikin aku merinding, cobalah kamu konsultasi sama pendeta, kata dia kan. Wih takut dong aku sama pendeta, kayak mana aku mau bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin sama seorang pendeta. Terus dari pendeta itu akhirnya dikenalkan seorang ustadz.
Ustadz ini sudah percaya dengan Isa Al-Masih, kata dia kan. Oh, Aduh, oke. saya tambah bingung nih, Isa Al-Masih gimana ini? Enggak, sebenarnya Yesus, tapi kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan pendeta itu saya pikir bijaksana juga, biar belajar Al-Quran di mana ayat-ayatnya yang tentang itu. Aduh, Al-Quran saya khatam gitu kan. Ya, tapi cobalah belajar artinya, kata seorang pendeta tadi. Oke, pendeta Simeon namanya. Oke, dihubungilah, saya dipertemukan. Untuk bertemu itu jarangnya jauh ya, dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Jauh Dan ya. itu melalui cerita yang panjang dong, sama suami ribut dulu, dan akhirnya saya bilang, tapi ya waktu mimpi saya bilang sih, malam nanti akan ada datang lagi Tuhanku. Saya bilang waktu mimpi, ini balik lagi ya karena ada yang terlewat tadi. Nanti akan ada bau-bau, dan suami saya mencium bau-bau harum itu. Makanya bilang, kalau memang ada dalilnya di Al-Quran, saya ikut yang kamu percayain, kata suami. Oke, kamu berani, aku tantang naik motor, katanya kendaraan bermotor roda 2 dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Saya berani. Habis sholat Isya, kami langsung on the way ke Palembang, Sumatera Selatan, naik motor, Bang. Berapa jam tuh naik motor. Tapi saya menatap langit, terus di langit saya bilang, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan. Ya sudahlah, nggak usah bilang-bilang kayak gitu terus, katanya, kalau belum ada buktinya. Gitu kata suami, Bang. Ya akhirnya saya sampailah di kota Palembang. Cuman ya saya privasi namanya. Di situ saya belajar. Ini loh firman Tuhan tuh ini. Akhirnya membuka Al-Quran. Dari situ dirangkai dari Al-Quran, dari kitab-kitab semua kami pelajari, dan akhirnya saya percaya, dan di situ disibgoh. Arti sibgoh adalah mandi taubat atau baptis. Oke, langsung saya mau terima. Saya terima, yang penting apapun itu yang menjurus ke Tuhan Yesus saya terima, apapun syaratnya. Saya belum belajar firman Tuhan itu, tapi tidak tahu di hati saya harus gitu. Makin tenang, aku teriak pun mulut saya, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Itu udah ada kedamaian di hati gitu. Jadi apapun itu, akhirnya suami pun belajar dari Al-Quran, ini artinya, dan belajar itu lebih paten dari saya itu tentang firman Tuhan yang di Al-Quran, baik pun di KSI ya, Kitab Suci Injil. Akhirnya pada hari itu kami siap sedia dibaptis. Dan puji jadi Tuhan, sama malah suami istri? Iya, akhirnya suami istri. Oke. Ya, alhamdulillah kan. Dan anak-anak masih kami tinggal semua di Sumatera Barat karena mereka mondok, jadi dia tidak tahu petualangan kami gitu kan. Kami tinggal dulu beberapa saat di Sumatera Selatan. Ya puji Tuhan juga waktu dibaptis itu tangan yang memegang saya tuh ikut mengusap muka saya waktu di dalam air, itu yang saya rasakan, Bang Edis. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak lah orang-orang yang akhirnya menerima kebenaran. Terus kok bisa tahu channel ini gitu? Kok bisa tahu channel-channel seperti diskusi-diskusi begini? Gimana ceritanya? Ceritanya saya buka di TikTok dong. Saya ikutin terus, dan akhirnya dan di situ memang kebenaran semua yang diceritakan gitu kan. Ya saya ikutin terus gitu, Bang. Dan saya sangat suka itu dan sangat membangun gitu kan. Dan juga saya sampai sekarang memang background saya masih Muslim gitu. Tapi karena mau membuka langsung itu bukan tidak mau menyatakan diri, bukan Bang, karena masih ada misi saya untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti kami gitu. Jadi mereka yang tidak tahu ya nggak apa-apalah gitu kan, karena pelan-pelan. Ada firman Tuhan yang mengatakan cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya, itu Bang Edis. Ya. Berarti bagaimana respon dari teman-teman? Udah pada tahu atau masih? Karena setelah live ini nanti pasti banyak menerima inbox ini nanti. Kamu ternyata sudah murtad. Aduh. Gimana? Kalau saya sih udah siap-siap aja sih. Ya. Saya siap aja. Terserah kan gitu.
ya saya siap aja. Tapi kalau untuk merubah KTP ya seperti yang saya belajar juga, KTP itu nggak dibawa ke surga, nggak dibawa kemana-mana kan. KTP hanya formalitas dunia aja. Jadi kalau tahu saya naik, nggak tahu ya, saya berpikir kok malam ini, aduh aku pengen naik nih ke Edis TV gitu kan. Ya nggak masalah sih, kalau mereka tahu nggak apa-apa. Tapi tempat tinggal saya rahasiakan kan. Iya, hati-hatilah. Karena selalu banyak saja orang-orang itu yang nggak menerima keputusan orang lain. Padahal kan memilih agama, memilih iman itu kan privasi orang. Pengalaman hidup orang sendiri begitu. Karena kita nggak mungkin kan menyandarkan hidup kita ini atas pemahaman orang gitu. Atau atas mulutnya orang begitu. Tapi apa yang kita alami sendiri kan gitu. Iya, Mungkin apa nih pesan-pesan kepada teman-teman yang masih menjadi muslimah, masih menjadi muslim? Kalau pesan ya gini ya, terima aja lah kenyataan. Kalau yang benar ya benar gitu. Kalau ya salah ya jangan Agak egois, hilang. belajarin benar itu. Halo? Ya halo, Putus suaranya. halo. Iya, putus tadi. Gimana? Coba ulang lagi. Ulang tadi. Iya, tadi hilang. Pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih muslim seperti itu. Ya kalau pesan untuk yang muslim ya, orang dari Bani Kedar lah ya. Ya maksudnya gini, terima aja lah kenyataan, gak usah egois gitu. Seperti yang Bang Edis bilang juga, pelajarilah artinya yang ada di Al-Quran. Di situ siapa jalan yang lurus gitu kan, dipelajari dengan seksama, nggak usahlah egois gitu kan. Betul. Karena kadang agama itu kan dari keturunan ikut-ikutan gitu ya. Kalau bisa kita kan sudah bisa menilai sendiri gitu, nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Cari kebenaran yang benar gitu, direnungin gitu. Cobalah menghargai kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran turun. Terus kemana orang-orang dari sebelum Al-Quran dulu? Apakah mereka ke neraka semua? Kan nggak mungkin kan. Ya tolong direnungin gitu. Ya ada baiknya gitu, merenungi dan menghargai dulu gitu. Itu aja sih Bang Edis. Iya. Makasih banyak Kak Eli atas kesaksiannya. Ya luar biasa. Nanti kalau diminta Makasih, Bang Edis. nanti kalau diminta nunjukin gereja mana, gereja ini nanti digeruduk lagi gimana? Tapi pergi ke gereja ini ya. Nanti kalau sebutin gerejanya nanti digeruduk lagi. Enggak, kebetulan saya tidak bergereja karena bagi belum kami gereja. belajar gereja itu bagi kami kalau kita berkumpul satu kumpulan, Ya. kami kebetulan ada orang-orang yang baru percaya, itulah gereja bukan Ya. gedung ya. Gereja Memang itu bukan gereja. gedung. Gereja itu jemaah dia. Bukan bangunannya. Ya, jemaat. Bukan bangunannya. Jadi saya kira nggak akan apa ya. Berarti ada aman komunitas lah, sendiri ya. Bang. Ada Bang. Oke, Ada, baguslah. Ya, mantap lah. Oke. Ya, Semangat, mungkin Bang yang Edis, semangat. ya seperti ini perlu dipupuk terus dan perlu disupport ya teman-teman ya. Jadi kalau memang benar nanti kita ada komunitasnya, ada apa, mungkin bisa bergabung di sana. Jadi jamaah Edis TV, kaum muslimin, warul muslimat, bisa inbox tuh Kak Eli, bisa bergabung kepada dia. Mungkin Anda juga punya pengalaman spiritual yang sama ya, pengen ikut bergabung, boleh gabung dengan Kak Eli Pusparyani begitu. Oke, begitu Kak Eli, ada yang mau disampaikan untuk terakhir atau bagaimana? Udah nggak usah dah, itu Oke. aja. Oke, salam kenal aja sama Bang Edis, terus Ya. semangat untuk membangun. Ya, itu aja. Amin, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya turunkan ya. Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah tugas kita teman-teman. Ya, kita harus memberitahukan tentang nama Yesus. Ya, dogma itu nomor 2 teman-teman. Hal-hal yang metafisik, hal-hal yang kosmik, yang kita tidak tahu persis, nggak usahlah, jangan dipertajam. Ya, perbedaan itu hendaknya ditumpulkan, jangan dipertajam. Yang kita fokuskan adalah memberitakan nama Tuhan Yesus, sehingga apa? Sehingga setiap orang, ya, sehingga nama Yesus itu menjadi raja di dalam hidupnya. Raja di tiap rumah tangga, raja bagi seorang suami, raja bagi seorang istri. Kalau Yesus memerintah, Roh Tuhan memerintah,
maka disitulah nyata, ya, disitulah nyata kekristenan itu. Jadi kalau ada orang melihat orang Kristen, dia melihat Yesus ada di dalam dirimu. Ya, bukan ngeributin dogma-dogma, teman-teman ya. Nanti kalau dogma-dogma itu kalau salah jawab masuk neraka Anda. Pesan. Seperti tadi, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang batu tersebut sampai-sampai dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Hati-hati, salah jawab masuk neraka. Ya. Kalau dijawab tidak bisa, berarti Tuhan tidak maha bisa. Ya kan? Kalau dijawab bisa, berarti juga Tuhan tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, ini salah jawab nanti masuk neraka. Nah, maksud saya teman-teman, hal-hal begitu bukan urusan kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk ngurusin hal-hal yang begitu supaya manusia bisa mikirin hal-hal begitu, tidak. Ya, Tuhan Yesus datang supaya apa? Supaya kerajaan sorga itu memerintah atas bumi. Makanya kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apa maksudnya datanglah kerajaanmu itu? Karena begini teman-teman, dunia atas ya, itu yang memerintah adalah Bapa di sorga. Kerajaan surga. Supaya kerajaan surga ini sampai ke bumi, turun ke bumi. Karena di bumi ini banyak iblis yang memerintah, penguasa-penguasa dunia yang memerintah. Setan-setan, iblis-iblis, makanya apa? Kejahatan. Begitu. Kenapa ada kejahatan? Karena iblis memerintah. Begitu ya. Kita fokusnya ke situ. Oke, baik. Kita kasih naik ada Yulia Cancer. Ya, silakan Yulia Cancer. Selamat malam saudara atau saudari Yulia Cancer. Kalau dari muka-mukanya saya lihat kok kayak Elia Miron. Bisa nyambung karena agak jaringan mungkin agak lemot ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Akhiruddin. Ya, silakan saudara Akhiruddin. Selamat malam Akhiruddin. Lari lagi. Kita kasih naik ada Leon. Atau ini saja Roy Gunawan Sitin apa ini? Sitinjak. Ya, silakan. Roy Gunawan Sitinjak, silakan Bang, nyalakan kamera. Kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol santai. Bang, bantu Bang. Oke, saya bantu. Suara apa itu Bang yang di belakang itu Bang? Ya, salah Bang. Depan rumah ada itu. Ada dekat rumah ada Bang. Iya. Ya maklum lah, namanya juga ya orang seperti itu. Iya Bang ya. Ya silakan. Aduh. Silakan Bang. Mau nanya-nanya dikit nih Bang. Boleh. Ini harus duduk Bang ya? Iya dong, gitu. Nyalakan kamera dulu Bang, silakan. Oh, kamera udah nih Bang. Mana nih? Nah udah. Benar kan Bang? Belum. Iya, Bang? Sudah. Nah, Tapi ini masih gelap. Oh, Oke, oke, Bang. ya silakan Bang. Si gelap nih Bang? Udah bisa. Udah Bang ya? Aduh. Begini, Kristen ya Bang ya? Ada sebenar. Iya Kristen Bang. Markanya itu kan ada markas tinjak ya? Iya, silakan Bang. Mengenai apa aku mau nanya itu Bang? Ini apa kita iblis berjasa nabi ke surga Bang ya? Aku mau nanya tentang Kristen aja nih Bang. Nah, iya. Jadi itulah yang kita bahas malam dengan Juma Bang. Jadi
mereka kan membuat sebuah narasi-narasi bahwa iblis itu berjasa di dalam kekristenan. Ya kan? Iya bang. Nah, menurut logikanya si Juma, karena iblis merasuki Yudas, kemudian akhirnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka demo bersilit-silit, ya, meminta kepada Kaisar, meminta kepada Pontius Pilatus supaya apa? Supaya Yesus disalibkan. Kan mereka berteriak tuh, salibkan dia. Kan Tuhan Yesus kan difitnah oleh mereka. Difitnah bahwa dia akan melakukan pemberontakan. Difitnah bahwa dia ingin merobohkan bait suci. Difitnah bahwa dia mengajarkan bla bla bla. Banyak sekali kan fitnah-fitnah ahli-ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus. Lalu kan Tuhan Yesus kan dibawa kepada imam besar Kayafas. Lalu akhirnya dioper ke Herodes, dioper ke Pontius Pilatus. Mereka tidak menemukan kesalahan. Ya kan? Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi aku akan menyesah dia, kemudian aku akan melepaskannya. Itu kata Pilatus. Tapi massa ya yang sudah diprovokasi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini kan berteriak, salibkan dia, salibkan. Bahkan Pilatus tuh cari cara gimana caranya biar dilepaskan. Karena istrinya itu udah ngasih kode-kode. Kau jangan kau berani ngapa-ngapain orang benar ini, kata istrinya kan. Nah, Iya benar. lalu akhirnya ya karena iblis yang sudah menguasai mereka ini, akhirnya mereka berteriak salibkan dia, sampai Pilatus tuh cuci tangan dia. Tanganku tidak berdosa atas ini. Dia cuci tangan. Nah inilah kerja Pilatus di neraka, itu cuci tangan. Dia cuci tangan terus sampai selama-lamanya. Nah, singkat cerita, karena itu seperti itu, terjadilah penyaliban. Dan di dalam peristiwa penyaliban tersebut, Tuhan Yesus mempersembahkan darahnya. Dikatakan di dalam kitab Ibrani bahwa dia di dalam ketaatan dan kesolehannya, dia datang ke pelataran bait Tuhan tidak membawa darah lembu. Dia tidak membawa darah domba. Tetapi dia bawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus di hadapan Bapa. Dan oleh karena itu ia berkenan seperti itu, melakukan pendamaian. Nah, cuman Juma kan nggak tahu itu, namanya juga kadrun. Nah, lalu Juma berpikir begini, ini logikanya dia nih, logikanya Juma gini. Berarti iblis berjasa dalam hal membuat keselamatan di dalam agamamu. Karena berkat iblis lah itu semua. Nah, saya waktu itu bang, tadi malam itu yang nonton hampir 50.000 bang. Waktu saya naik itu yang nonton naik langsung hampir 50.000, 45.000 sekian. Mungkin dibisukan dulu ya bang ya, karena berisik sekali itu. Nanti abang. Oke, nanti abang ngomong lagi ya. Nanti kalau mau ngomong silakan di unmute dulu kalau mau ngomong. Nah, saya bilanglah begini, Juma, kalau metode berpikirmu seperti itu, maka menurutmu kan disebutkan di dalam agamanya mereka ada seorang perempuan Wahyudi. Ini saya bacakan saja ya. Kita putarkan video. Kalau kita yang ngomong nanti mereka nggak percaya. Nih, saya putarkan ulang. Coba ya. Tolong dengarkan jemaah ya. Ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmu, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat itu berhenti. Sungguhnya ada racunnya, tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtu qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Nah, jadi menurut sejarah mereka bahwa sang Nabi
itu meninggal oleh karena tangan perempuan Wahyudi yang meracunnya. Akibat daripada racun tersebut membawa sang nabi meninggal dunia dan syahid masuk surga. Nah, pada waktu diskusi itu saya bilang begini, berarti menurut logikamu bahwa perempuan ini berjasa. Berjasa dia membuat sang nabi masuk surga. Pada waktu itu pusinglah dia, mumetlah dia. Aduh gimana nih. Lah kalau seperti itu pola pikirnya kan sesat. Bukan begitu cara pola pikirnya. Pemahamannya salah gitu loh. Nah, makanya kalau memang seperti itu kamu terapkan kepada iman kami Kristen, maka menurut cara pikirmu, maka perempuan Wahyudi yang telah meracun tadi membuat Nabi masuk surga, dia berjasa. Makanya kalian harus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan itu karena membuat Nabi masuk surga. Ya, bukan begitu logikanya. Itu logika macam apa itu? Ya silakan Pak, boleh tanggapi. Di unmute dulu Bang, unmute dulu, dibuka dulu mikrofon. Mikrofon Abang masih ketutup itu Bang. Dibuka dulu. Nah ya silakan. Iya, oh jadi ganti nih Bang. Jadi kalau tanggapanku ya Bang ya, mengenai diskusi memang sama Juma Bang ya. Iya memang Juma itu kadang dia mau pansus aja biar banyak penggemar dan biar seri sama abang aja gitu. Jadi kok sama abang seri dia, jadi pun pengikutnya itu banyak. Dan untuk membuat apa tadi argumen tadi seru, dia mau mengundang para teman-teman dia itu supaya makin bagus gitu. Jadi kan macam kayak beradu argumen, kalau dia ngomong seperti ini, kita lawan seperti ini. Kalau dia maju dari seperti ini, kita lawan dari samping. Seperti itu kalau menurut aku. Ya. Menurut saya Bang seperti itu Bang. Tapi sayang seribu sayang Bang. Sayang seribu sayang, saya ngomong itu cuman berapa sekian ini langsung diturunkan. Dia itu kemarin jam berapa Bang? udah malam sih memang sudah jam 1 atau setengah 2 malam waktu Indonesia Barat. Cuma memang banyak orang Kristen banyak nggak nonton, tapi orang Muslim banyak yang nonton karena udah pada mau buka sahur kan, pada mau sahur. Iya benar Bang. Iya benar Bang. Hampir 50.000 yang nonton. Saya pernah juga debat dengan Yusuf PI juga yang nonton sekitar segitu. Memang kalau bintang dalam tanda kutip ya, bintang ketemu bintang tuh pasti ya yang nonton langsung meledak. Dia bisa diskusi sama orang lain, itu bisa ditahan sama dia sampai berlama-lama sampai sejam gitu. Tapi sama saya, tidak dikasih ngomong. Waktu saya tanya balik, saya tanya balik ya. Wah, nggak mau dia ditanya balik. Makanya saya bilang kalau dia ngasih saya bertanya, meninggal dia. Meninggal dia. Bisa lah nanti ditonton ulang videonya. Silakan teman-teman nonton lagi. Ada di mana Bang? Ada di YouTube juga Bang? Sayangnya itu di tempat mereka karena di komal mereka kan. Jadi nggak tahu, mungkin ada orang-orang Kristen juga yang upload juga. Dicari aja debat Juma sama saya yang terbaru. Oke, hanya itu Bang. Terima kasih Bang. Atas. Sama-sama. Oke Bang. Selamat malam Bang. Terus Bang. Shalom. Shalom. Ya, suaranya sangat ribut ya, backgroundnya ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Ulil amri itu artinya seorang pemimpin. Ya, disuruh taat kepada seorang pemimpin. Ya. Nah, yang menjadi masalah tuh begini. Negara kita itu sudah memberikan peraturan. Kalau suara azan loh ya, yang dibilang tuh azan.
itu maksimal sekian desibel. Yang diizinkan itu hanya azan. Kalau yang seperti tadi itu yang awan itu nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Kenapa sih gitu? Sebenarnya yang terganggu itu bukan cuma kalian loh. Sesama umat kalian tuh terganggu. Jadi kalian itu jangan melihat channel ini itu sebagai sesuatu. Enggak, channel ini tuh netral, teman. Bener-bener ngomong yang A, yang B gitu. Memang kadang-kadang kalau kita ngelawan arus teman-teman itu nggak mudah teman-teman. Karena orang tuh udah terlanjur, kebanyak orang tuh mikirnya udah begitu. Dan ini kita budayakan nih. Kita ngelawan arus gitu loh. Karena apa? Karena kita ini mau membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang udah biasa terjadi di masyarakat. Kan yang terjadi seperti itu. Udah biasa gitu bang, di sini udah kebiasaannya ya bener-bener aja dah. Nah bukan begitu ya. Sekali lagi channel Edis TV ini mau menggaungkan satu slogan. Mari kita membenarkan yang benar, membiasakan yang benar. Mari kita membiasakan yang benar. Jangan membenar-benarkan yang biasa ya, seperti itu. Karena yang biasa terjadi di tengah masyarakat itu belum tentu benar, belum tentu. Ya. Jadi saya itu dari dulu saya itu orangnya senang melawan arus gitu. Kalau nggak benar saya lawan begitu. Tapi pelan-pelan juga. Karena kalau kita melawan arus kita tidak berini, kita juga ya tahu saja kita ngelawan orang awam kan susah. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Priyanto Sitorus. Ya, silakan Priyanto Sitorus. Oke, Priyanto Sitorus turun. Kita kasih naik ada Azmi. Di tap-tap layar ya guys. Jangan lupa guys gabung tim. Jangan lupa follow ya. Follow teman-teman. Ya, saudara Azmi, apa kabar saudara Azmi? Muslim ya? Bang, baik Oke. bang. Silakan Bang Azmi. Nonton semalam debat saya dengan si Juma? Enggak, belum nonton saya. Oh belum nonton. Silakan tanggapan Anda bagaimana? Kalau Anda belum nonton gimana kita mau bahas ini? Mengenai iblis berjasa membuat Nabi masuk surga. Makanya kalian sudah waktunya mengirim doa-doa. Terima kasih kepada perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi. Oleh karena Nabi diracun maka Nabi masuk surga. Bang, saya nggak bilang itu logikanya Juma ya Bang ya. Saya nggak mengatakan itu iman Anda, enggak. Tapi itu logikanya Juma seperti itu. Nah ini yang seharusnya tugas dari umat untuk meluruskan guru kalian. Begitu. Silakan Bang. Saya belum nonton, cuman udah pernah lihat di video lain. Temanya sama kayak gitu. Ya, karena kan Zuma bilang begini Bang. Iblis itu berjasa dalam hal iman keselamatan orang Kristen. Karena apa? Karena peran iblis lah, peran Yudas Iskariot lah, peran daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang jahat lah, sehingga terjadi penyaliban. Nah karena terjadi penyaliban, maka di situ terjadi penebusan dosa. Nah menurut logikanya si Juma berarti iblis punya jasa di situ. Nah berarti saya balik logikanya dia gitu loh. Di dalam meninggalnya Rasul, meninggalnya sang Nabi, itu kan disebabkan oleh karena racun. Anda tahu? Nggak tahu. Tahu atau enggak? Tahu saya. Oke. Nah, oleh karena perempuan Wahyudi ini meracun sang Nabi, maka Nabi meninggal dan dia syahid masuk surga.
Berarti logikanya perempuan tersebut berjasa. Berarti dia harus masuk surga. Dialah satu-satunya orang yang membuat Nabi masuk surga. Coba bagaimana tanggapan Anda dengan pola pikir Juma yang sedemikian itu? Silakan. Ya bukan begitu, nggak sama sih ya kalau sama Bang Zuma mah. Memang kadang Allah itu ingin mengangkat suatu kaum atau derajat seseorang dengan cara merendahkan orang lain. Caranya seperti itu salah satunya. Ya, tetapi apakah yang merendahkan, yang berbuat jahat tersebut menjadi berjasa? Seperti logikanya Juma dan Rudi Iskariot si Sinting. Kayak orang gini aja, yang syahid di medan perang itu kan. Yang Mantap ini Bang, mantap. Mantap. Logika Anda sangat jalan ini. Saya senang kalau orang begini. Jadi kita itu nggak salah paham. Jadi kita itu ngerti. Jadi urus agama Anda, kami urus agama kami. Ini sebagai contoh Bang. Jikalau Anda diutus ke suatu tempat untuk memberitakan agama Islam. Oke? Tetapi Anda tahu kan ada risikonya itu. Memberitakan kebenaran, Islam kan versi Anda kebenaran ya. Memberitakan Islam yang dalam pikiran Anda itu adalah kebenaran, kan nggak semua orang nerima. Ada risikonya. Bisa nanti orang di situ orang nggak mau, nggak seneng, diancam mati dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda memberitakan agama Islam di suatu kaum, suatu tempat, lalu ada orang yang tidak suka dan akhirnya membunuh Anda. Lalu kan Anda kan syahid ini. Syahid di medan perang, di medan jihad. Betul nggak? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang yang membunuh Anda itu berjasa? Tentu tidak kan, pola pikirnya bukan begitu. Apakah itu yang membuat Anda masuk surga? Menjadi syahid? Tidak. Yang membuat Anda syahid, yang membuat Anda itu masuk surga adalah ketaatan dan kesetiaan Anda mengemban tugas yang diamanahkan kepada Anda. Kan gitu pola pikirnya. Sedangkan sang pembunuh dia berbuat jahat. Kan gitu. Betul nggak? Mungkin lebih mirip apa ya, syahid itu semacam kompensasi daripada kejahatan orang gitu. Nah, artinya yang membuat Anda masuk surga, yang membuat Anda selamat masuk surga itu adalah ketaatan, kesetiaan Anda mengemban tugas sampai Anda menyelesaikan tugas Anda sampai mati, kan gitu. Itu tahu Bang. Iya, tapi logikanya si Juma, orang yang membunuh itulah yang membuat masuk surga. Makanya orang yang membunuh itulah yang berjasa. Menurut logikanya si Juma, somplak. Begitu Bang. Saya tarik ya Bang. Mungkin yang dimaksud kenapa dianggapnya iblis itu berjasa karena di sana ada dogma itu tadi, penebusan dosa itu Bang. Jadi Baik. seolah kalau tanpa iblis Yesus tidak disalib, maka tidak ada itu penebusan dosa, begitu Baik. mungkin. Logikanya begini Bang, begini. Jadi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia berkata begini. Oleh karena penolakan, kan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan masyarakat itu kan menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus, nggak menerima dia. Makanya mereka berteriak untuk disalibkan. Akibat daripada provokasi dan fitnah-fitnah itu. Nah, kata Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Roma, oleh karena penolakan orang-orang Yahudi, oleh karena ketidaktaatan orang-orang Yahudi, oleh karena pemberontakan orang-orang Yahudi, maka Injil itu diberikan kepada bangsa lain. Sehingga bangsa lain mendapatkan keselamatan. Terlebih-lebih lagi, apalagi kalau orang Yahudi itu pada waktu itu taat Bang. Oleh karena pelanggaran orang Yahudi saja bangsa-bangsa lain dapat berkat kok. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu mendengar Tuhan Yesus.
Jadi pola pikirnya bukan seperti itu, Bang. Begini, penebusan dosa terjadi itu begini, Bang. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ya, mungkin kalau pakai kata Tuhan nanti Anda jadi, Tuhan kok dianiaya gimana sih ini? Masa Tuhan kok dia? Ya udah pakai kata Tuhan aja lah, ya. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak berbuat dosa. Sekalipun dia dianiaya, dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia diam. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak menghasut masyarakat untuk membela dia. Ayo kita lakukan pemberontakan. Tidak. Ya. Muridnya ketika mengangkat pedang, Simon Petrus sarungkan, kata dia. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, ia setia sampai pada matinya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, tercurah darahnya di kayu salib, dia itu dikatakan di dalam surat, di dalam kitab Ibrani dikatakan, dia datang ke pelataran rumah Tuhan bukan membawa darah domba, bukan membawa darah lembu seperti imam-imam. Tidak. Kalau di dalam hukum Taurat, mereka itu mengadakan pendamaian dengan darah lembu. Darah lembu dibawa ke hadapan Tuhan sebagai pendamaian. Supaya Tuhan tuh jangan murka. Tetapi di dalam perspektif yang lebih dalam, di dalam iman kekristenan, Tuhan Yesus sebagai imam kami, imam besar kami, ya, Tuhan Yesus sebagai imam besar kami, dia datang, datangnya itu bukan ke satu bait yang diciptakan manusia. Dia datang ke pelataran rumah Tuhan dalam pengertian rohani. Dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus. Nah, inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kami orang Kristen. Jadi kami itu mempersembahkan kepada Tuhan tuh hidup kami sampai mati kami. Gitu loh. Jadi hidup kami, ya, darah kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kami setia melakukan firman Tuhan itu. Sekalipun kami dianiaya, sekalipun kami ditumpahkan darah kami. Seperti itu. Nah, ketika darah itu tercurah, disitulah Tuhan Yesus mengadakan penebusan dosa. Dia mengadakan penebusan dosa nggak pakai darah hewan seperti ahli-ahli Taurat seperti ini. Imam-imam ini enggak. Gitu loh. Dia melakukan penebusan dosa itu dengan darahnya sendiri. Begitu, makanya kami ini adalah umat yang dibayar dengan darah yang mahal. Begitu, bukan dengan darah hewan, tidak, tetapi dengan darah Yesus. Korban yang sempurna. Gitu Bang, makanya kami itu dibenarkan oleh karena Yesus sudah melakukan untuk kami. Nah, setelah kami menjadi milik Yesus karena kami udah dibayar dengan darah, kami milik Yesus, tentu kami melakukan apa yang Yesus suruh. Jadi jangan ada pertanyaan, Koten, kamu kan udah ditebus, maling lah, udah ditebus kok. Bukan begitu logikanya. Barang siapa menjadi milik Yesus, barang siapa menjadi kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Begitu. Itu inti kekristenan Bang. Jadi kalau kita saling mengerti satu sama lain tuh enak kita Bang. Gitu. Ya silakan. Tadi kalau saya perhatikan dalilnya kebanyakan dari Paulus ya Bang ya? Ya tentu saja Paulus itu kan berbicara berdasarkan hal-hal yang ada di dalam hukum Taurat. Begitu Bang. Di mana hukum Taurat itu merupakan gambaran atau merupakan bayang-bayang tentang apa yang sesungguhnya akan datang. Begitu Bang. Seperti itu. Itulah iman kami. Membawa hal-hal yang fisik, membawa hal-hal yang ritual ke dalam hal-hal yang rohani. Begitu Bang. Karena banyak sekarang di dunia ini hanya fisik saja Bang. Hanya penampilan, contoh.
berwudu. Apa sih berwudu? Supaya apa? Supaya menyucikan hadas. Tetapi Bang, makna yang lebih dalam mencuci tangan itu, ya kalau cuci tangan Bang, ya itu di Bang, di rumah makan, ke sabun. Kalau hanya pengertiannya hanya cuci fisik bersih saja, kan artinya itu Bang, tangan kita ini supaya apa? Supaya tangan kita ini bersih. Tidak mengulurkan tangan kita terhadap barang yang bukan kepunyaan kita. Kan itu maksudnya. Begitu juga Bang, ajaran kami iman kekristenan. Banyak sekarang Bang, orang pakai jilbab. Di atas tertutup, di bawah terbuka. Betul nggak Bang? Betapa banyaknya orang berjilbab-jilbab tuh konten-konten kreator. Tapi konten-kontennya mesum. Untuk apa? Begitu. Silakan. Jangan melebar dulu bang. Jadi ke wudu-wudu dah. Iya, kita kan berbicara kan- mengenai fisik dan yang rohani tadi. Iya iya. Nah itu tadi Paulus kalau bilang merujuk ke Taurat. Di kenyataannya Paulus meniadakan sunat begitu. Gimana itu? Baik, masalah hal sunat ya Bang ya. Ini udah sering saya bicarakan panjang lebar Bang. Jadi sunat itu Bang, esensi daripada sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, kalau umat sudah masuk ke perjanjian, maka dia harus mengikuti butir-butir perjanjian itu Bang. Contoh Bang, kalau kita mengikat perjanjian, ada nggak materai perjanjian kita? Kalau cuman janjian, ntar malam kita olahraga ya, lari bareng. Ya susah Bang, nggak usah perlu perjanjian. Ini masalahnya hal penting Bang. Kalau kita mengikat perjanjian yang penting, ada butir-butir yang tidak boleh kita langgar bersama. Kita sepakati bersama butir-butir itu. Kita segel perjanjian itu dengan sebuah materai. Kita kasih stem anunya, tanda perjanjian kita. Nah itulah sunat Bang. Sunat itu adalah sebuah tanda bahwa Abraham dengan Tuhan tuh pernah berjanji. Begitu. Nah, pada perjalanan waktu Bang, perjanjian itu Bang, butir-butir isi perjanjian itu dilanggar sama orang-orang Israel. Itu ada di mana bang? Di dalam perjanjian lama, jelas. Bahkan Musa sudah berkata, sunatlah hatimu. Bukan yang sunat itu sebagai perjanjian itu ada di mana bang? Boleh Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 Bang. Kejadian pasal 17 ayat. Itu pasal 17 keseluruhannya itu berbicara tentang sunat itu. Oke nanti bisa saya lihat. Di situ dikatakan, oke saya bacakan ya. Kita baca firman Tuhan dulu nih. Kejadian pasal 17. Racun sangat kuat. Sampai saat Bentar ya. Kejadian pasal 17. Itu sunat bang ya? Disunat, ya. Karena Tuhan Yesus mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Nah sementara Bang, karena kami ini bukan bangsa Israel Bang. Kami ini bangsa lain. Yang dicangkokkan ke dalam tunas yang sejati. Begitu. Makanya kami masuk ke perjanjian itu bukan dengan cara sunat. Materainya bukan lagi sunat Bang. Ntar nih ya saya kasih. Ntar saya barusan nginstal aplikasi. Jadi belum terlalu familiarnya dengan aplikasinya nih. Aplikasi Alkitab. Oh ya, Kejadian pasal yang ke-17 ya. Nih, Kalau saya abang bilang tunas yang dicangkokkan itu maksudnya di luar Israel gitu kan bang? iya, kami bangsa di luar Israel Bang. Jadi kami itu dicangkokkan kepada tunas. Begitu. Jadi kami ini ranting yang aslinya itu dari luar gitu Bang. Makanya kami dicangkokkan kepada pokok yang sejati. Begitu. Nah, kami bukan melalui sunat Bang, tetapi kami melalui pembaptisan. Kami melalui
penebusan. Materai kami bukan lagi sunat tetapi darah Yesus, seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu mengadakan satu perjanjian baru karena yang lama itu sudah usang. Seperti itu, Bang. Materainya sudah ganti. Seperti itu. Bang, Hmm. kalau bilang udah usang, tapi saya pernah baca Yesus itu tidak datang untuk meniadakan Taurat, bahkan dia untuk menggenapinya. Betul. Bahkan satu iota akan hilang gitu. Betul, betul, Bang. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat itu. Betul. Tetapi dia itu datang untuk justru menggenapinya. Justru dia itu datang untuk melengkapi itu, menggenapi itu. Dia melakukan apa yang tertulis di dalamnya itu dan menyingkapkan artinya atau maknanya, seperti itu, Bang. Berarti kalau Yesus sunat, kenapa malah yang pengikutnya nggak ikutan sunat, Bang? Karena kami bukan lagi hidup dalam suatu perjanjian baru. Karena di dalam hukum Taurat itu, Bang, juga berbicara tentang Musa itu pernah berkata, maka sunatlah hatimu. Musa itu sudah berkata begitu, Bang. Karena ketika orang sunat, Bang, dikerat kulit katannya, banyak, Bang, orang gak berubah, Bang, setelah disunat itu. Hatinya tetap saja kotor. Banyak. Setelah dia sunat sama gak sunat, sama-sama tukang main judi. Waktu belum sunat, main judi, ngadu ayam. Setelah sunat, main judi, ngadu ayam. Gak ada perubahan. Gitu. Jadi kita bukan melakukan hal-hal yang seperti itu, Bang. Makanya esensinya itu begini, Bang. Berpindah dari hal-hal yang jasmaniah kepada hal-hal yang rohaniah. Begitu, Bang. Itu banyak, Bang. Bukan cuma itu saja. Banyak sekali hal-hal di dalam hukum Taurat itu yang tidak dipahami oleh ahli-ahli Taurat, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kata Tuhan Yesus, banyak dari mereka itu adalah hamba uang, Bang. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu itu karena uang, dan itu terjadi sampai detik ini, Bang. Banyak sekali sampai hari ini pemuka-pemuka agama itu hanyalah hamba uang. Banyak, nggak terhitung. Seperti itu, Bang. Jadi itulah yang ingin diluruskan. Contoh misalnya, Bang, mengenai hendaklah hukum Taurat itu ada menjadi tanda pada dahimu dan di lenganmu. Jadi dahi ini kan pikiran, pola pikir. Kemudian lengan ini, tangan ini melambangkan sebuah perbuatan. Begitu. Nah, sekarang orang Wahyudi, Bang, itu cuma diikat-ikat aja di kepalanya sini. Tahu orang Yahudi yang ikat-ikat kepalanya di sini tuh? Sama si Yahudi gadungan, si siapa itu namanya, yang sering ke komal-komalan itu, yang diikat-ikat di kepalanya begitu, terus ditempel di tangan. Itu kan sebenarnya hanya simbol-simbol saja, Bang, gitu loh. Esensinya bukan itu. Begitu loh. Bang Edi sunat? Saya tidak, Bang. Karena saya Tidak, ya? hidup, karena saya ini masuk ke dalam perjanjian baru, Bang. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda sunat justru menjadi pertanyaan. Anda sunat buat apa? Gitu, Bang. Kalau Islam sunat itu karena perintah ada 5 fitrah dalam. Bukan, latar belakang yang membuat, atau gini saja lah, Islam wajib nggak sunat itu? Itu sunnah muakkad yang dianjurkan. Berarti tidak wajib? Bukan kewajiban, itu sunnah. Ya, bukan kewajiban. Ya kenapa Anda suruh orang-orang wajib sunat? Begitu, Bang. Bahkan kalau saya tanya, saya pernah diskusi sama... Karena ini, Bang, Gimana? kalau itu salah satu 5 fitrah. Itu kan untuk membersihkan kotoran di dalam kulub itu. Artinya namanya ibadah harus bersih daripada najis. Salah satunya yaitu membuang kotoran yang ada di dalam situ. Yang hanya bisa dibuang kalau
kulit kulupnya dibuang gitu. Baik, saya jawab ya Bang ya. Begini Bang, kalau mau bersih itu mandi Bang. Mandi Bang. Kalau walaupun disunat, walaupun apa, kalau tidak mandi ya tetap saja kotor Bang. Dalam kulup itu ada apa namanya ya, daki putih, malah nggak tahu abang kah? Iya, tapi kita nggak usah ngomong-ngomong itulah. Nanti banyak yang nonton di sini tuan. Maksud saya begini Bang, intinya Anda sendiri sudah mengakui kan bahwa di dalam iman Anda sendiri itu sunat itu bukanlah sebuah kewajiban. Tidak ada di dalam Al-Quran Bang, jikalau kamu sholat maka kamu harus sunat dulu. Gak ada itu Bang dalam Al-Quran. Atau kalau kamu mau mualaf kamu harus sunat dulu, gak ada. Bahkan Anda sudah katakan itu bukan kewajiban. Di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan kata khitan atau kata sunat. Bahkan sunatnya orang Islam itu berbeda sama sekali dengan sunat yang dimaksudkan di dalam Kristen maupun Yahudi. Karena sunatnya cuma untuk bersih saja. Karena tahu nggak abang, menurut hadis-hadis bahwa Nabi memang biasa meniru apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli kitab. Orang Yahudi maupun Nasrani. Tahu itu nggak? Meniru apa bang? Meniru kebiasaan mereka. Dari saya tunjukin hadisnya ya. Kalau saya ngomong itu tidak pernah memfitnah bang. Karena saya tahu ya, kalau saya memfitnah itu nanti saya akan berhadapan dengan ya Anda tahu kan. Sedangkan tidak memfitnah saja berhadapan dengan hukum, apalagi memfitnah gitu. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Sabar bang ya. Saya tunjukkan itu hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari teman-teman masih ingat kemarin Sahih Bukhari berapa ya? Sahih Bukhari berapa kemarin teman-teman? Sahih Bukhari berapa kemarin? Aduh, jadi lupa saya kemarin. Coba Sahih Bukhari berapa kemarin? Bantu saya teman-teman. 5917. Oke. Sahih Bukhari sabar ya teman-teman ya. Aduh. 59 berapa teman-teman? Aduh. Enggak, skip dulu aja deh bang. Gimana? Bentar Skip bang. dulu aja bang. Ya pokoknya ada lah itu bang. Dimana Nabi itu biasa 5917. Oke. Sahih Bukhari 5917. Sahih Bukhari 5917. Bentar bang ya. Ini rupiah 5917. Bentar. Sahih Bukhari. Nah ini bang. Nah saya balikin ya bang ya. Kita nggak pernah fitnah loh bang ya.
Oke. Kelihatan kan Bang ya? Ini hadisnya. Hadisnya ini sahih ya. Dikatakan begini. Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru. Ya kan? Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab, maksudnya dari ahli kitab. Dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, contohnya apa? Orang-orang dari ahli kitab itu membiarkan rambut mereka terurai. Nah, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Nah, maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian memisahkannya. Nah, biasa dia meniru-niru Bang. Dan ini bukan cuma hal rambut saja Bang. Di sini hal-hal begitu. Itu hal-hal ini yang sifatnya apa ya? Jasmania, kayak rambut itu Mas. Ya iya, seperti tadi itu, sunat tadi itu juga Bang. Sunat juga kan hal-hal yang jasmania. Menurut Anda kan hanya biar bersih kan? Contoh, dilihat orang Wahyudi tidak makan babi. Maka ikut-ikutan maka diharamkan bagimu babi. Dilihat orang Wahyudi, banyak loh Bang hadis-hadis itu yang dia itu terinspirasi dari orang-orang Yahudi loh. Tahu siksa kubur? Bukan Mengenai siksa kubur tahu nggak? Itu terinspirasi dari mana? Gimana Bang? Siksa kubur. Kenapa siksa kubur? Nah, Abang banyak nggak tahu. Ya, kapan-kapan lah itu kita bahas lagi Bang. Bang banyak nggak taunya. Oke, mungkin Gimana siksa? lu ada Bang siksa kubur. Siksa kubur itu berbicara tentang pernah ada seseorang bertanya kepada Rasul, ya kan? Perihal apakah benar karena ada suara menjerit-jerit tuh. Oh, dari dalam kubur katanya kan. Apa itu ya Rasul? Itu adalah perempuan yang disiksa katanya. Tahu nggak? Mau saya bacain berita? Tapi nanti kepanjangan Bang. Nggak apa-apa. Ini kan mau belajar bukan. Oke, baik. Ini Baik. Karena biar dia manfaat. kemarin saya dikasih gelar ustadz loh. Nah, jadi kalian memang harus berguru kepada saya. Ya, saya bacakan ya. Kalau yang tadi Bang, yang masalah untuk rambut itu kan untuk memisahkan daripada golongan orang musyrik, kebiasaan orang musyrik. Sebab ahli kitab itu kan lebih dekat kepada Taurat daripada orang musyrik yang sama sekali tidak agama begitu. Baik. Jadi sebenarnya cerita siksa kubur itu Bang, kalau mau kita bacakan ya, berikut ceritanya Bang ya. Jadi ceritanya itu begini. Saya bacakan. Nih, kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur ya. Yang pertama adalah saat Rasulullah melewati kuburan yang berisi 6, 5 atau 4 orang. Dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki oleh Rasul lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi. Ketika mereka syirik, jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar dia mendengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Nah, kisah Muhammad mendengar suara siksa kubur ini selanjutnya datang dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi begini, dikatakan begini. Dari seterusnya Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar.
yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara kemudian bersabda, seorang Wahyudi sedang disiksa dalam kuburnya. Jadi dari tangisan orang Wahyudi nih. Heran kok Wahyudi aja terus yang dia dendam amat sama Wahyudi kasihan. Saya heran begitu. Sekarang ada Wahyudi gadungan itu namanya Billy, dipuji-puji sama umat muslim. Sedangkan menurut Muhammad, Wahyudi disiksa di dalam neraka, di dalam kubur disiksa. Nah, ternyata sebab musabab disiksanya orang di dalam azab kubur itu, Bang, ternyata bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berzina, bukan karena dia melakukan misalnya judi dan lain sebagainya. Tahu nggak apa? Azab kubur itu disebabkan apa? Tidak bersuci, kan? Iya, gara-gara pipis doang, Bang. Bayangin, Bang. Menurut Muhammad di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Bayangin, Bang. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, Anda akan masuk surga kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau Anda pipis tidak cebok, Anda disiksa di dalam kubur. Berarti, Bang, yang paling penting dalam iman kalian itu bukanlah tidak mencuri, bukanlah tidak berzina, tetapi pipis, ya, urusan-urusan yang kelamin, Bang. Begitu. Kalau saya sih, Bang, kalau saya curiganya begini, nampaknya ini orang-orang ini nampaknya memang orang-orang pengendus kelamin, Bang. Misal contoh, kan ada, Bang, orang-orang pengendus kelamin ini. Mohon maaf nih. Orang yang senangnya mengendus kelamin ini, ya kan? Ya kan? Nanti daripada bau pipis, maka kita munculkan saja barang siapa yang pipis tidak cebok disiksa di dalam api neraka. Bisa saja. Ya kan? Kan bisa saja. Orang ternyata pengendus kelamin. Gitu, Bang. Gimana? Boleh saya tanggapi? Silakan. Nah, yang pertama tadi yang masalah berzina, kemudian tetap masuk surga, itu memang benar. Tapi yang dimaksud di situ bukan berarti lepas daripada pembalasan di akhirat nanti, Bang. Surga tetap, sebab ada nanti orang yang terakhir dari neraka. Berarti dia nanti dicuci dulu dosa-dosanya, setelah bersih baru dia nanti dimasukkan ke surga. Oleh sebab apa? Sebab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dia meyakini dalam hatinya bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tapi kehidupannya dia fasik. Dia mencuri, kadang berzina, sekali dia mungkin membunuh, gitu, Bang. Iya, tetapi itu menjadi satu tanda, Bang, bahwa sang pengucap itu tidak mengerti esensi daripada menyembah Allah. Tidak tahu esensi daripada menjadikan Allah sebagai Tuhan. Itu. Coba, tapi Bang. Tahu bahwa ketika seseorang berzina ataupun mencuri, dia sedang menuruti Allah atau menuruti iblis? Dia menuruti hawa nafsunya, Bang. Ya, iblis atau Allah? Hawa nafsunya, bukan iblis. Iya, hawa nafsunya itu kan maksudnya kan ya udah, saya turuti. Berarti yang disembah dia, berarti yang ditaati dia Allah atau hawa nafsunya? Dia itu termasuk orang fasik. Dia bukan orang yang taat, tetapi hatinya mengakui bahwa
Allah dia Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang Bang, di dalam iman Anda menuhankan Allah tetapi berzina, mencuri itu memang bisa. Nah, kalau tempat kami Bang, begini, iman Kristen tuh bukan begitu Bang. Ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, artinya Yesus memerintah, Roh Kudus memerintah, Bapa di surga memerintah. Bagaimana mungkin Roh Kudus memerintah di detik yang sama dia mencuri? Artinya itu sebuah kedustaan Bang. Bukan Roh Kudus yang memerintah tetapi roh setan. Tidak ada jalan ceritanya orang yang menuhankan Tuhan Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhannya, memerintah dirinya, di detik yang sama dia nyuri. Itu nggak masuk akal. Begitu Iya, Bang. memang, Bang. Kalau urusan aturan agama itu kan melarang zina. Di Islam juga melarang zina. Membunuh apalagi. Ya memang ada aturan dilarang membunuh. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosanya itu, Bang. Tapi dengan imannya ya dia tetap pegang kunci itu. Kunci surga itu ya la ilaha illallah itu. Walaupun nanti dia Nah, mati. itu dia. Repot ini. Kunci surga hanyalah sebuah ucapan. Nah, ini persis menjadi sebuah mantra, Bang. Padahal di dalam agama Kristen, Bang, apa yang tertulis itu, Bang, harus ada pengejawantahannya. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya itu bukan di mulut, Bang. Gitu loh. Mengasihi, mempercayai Tuhan Yesus itu bukan di mulut, tetapi pada perbuatan. Oh, Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saya. Bukan itu. Kalau Yesus Tuhan saya artinya Yesus itu memerintah. Nah, kalau Allah Tuhan Anda, Allah itu memerintah, Bang. Itu maksudnya. Nah, bagaimana mungkin Allah memerintah di detik yang sama Anda mencuri? Jangan-jangan memang Allah yang nyuruh-nyuri. Begitu Bang. Jadi mungkin kajian-kajian yang mendalam seperti ini ya bisalah besok lagi kita ini. Karena sehubungan ini saya mau ke gereja Bang. Jadi mungkin kita lanjut lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya Bang ya. Oke. Oke. Saya naik lagi ya Bang. Oke, terima kasih Bang Azmi. Selamat malam. Ya. Ya, sebelum pesan saya terakhir Bang Azmi, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Bang Azmi mau mengenal kebenaran, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau sekarang tertawa-tertawa, tapi besok kalau direnung-renungkan pasti Anda akan sudah di sini mau ke gereja karena jam sudah berubah nih teman-teman, sudah berkurang nambah 1 jam, berkurang atau nambah ya. Jadi kita ke gereja.